Presiden Singapura itu di Kementerian Luar Negerinya selalu menugaskan para dubesnya yang ex Indonesia untuk berada di situ, untuk selalu memonitor Indonesia itu 24 jam. Ya kita harus akui Singapura punya potensi mengganggu Indonesia. Singapura pada saat yang sama memiliki 6 kapal selam. 6 kapal selam dan itu dirahasiakan. Ya namanya kapal selam itu kan hantu laut yang luar biasa. Bisa mendadak muncul di perairan manapun kan. Latihan peluru kendali itu kalau salah-salah koordinat ya bisa-bisa salah-salah endingnya di Monas gitu kan. Jadi secara tidak langsung Singapura ini sudah mulai mengantisipasi bahwa Presiden Republik Indonesia ke depan adalah Bapak Prabowo Subianto. Sekarang dia sudah bisa berpikir abstrak juga bahwa kita akan punya langkah-langkah ke depan. Kita harus bisa berpikir seperti Israel gitu. Kalau saya menempatkan diri dalam posisi Indonesia, maka kita harus menang mutlak kan? Tentunya ya harus dibatasi dong. Anda tidak semaunya bisa latihan latihan peluru kendali. Ya negara NATO, Inggris, Perancis, Jerman, cukup mereka bertiga aja lah. Kita bikin suatu tender internasional dalam semua aspek-aspek yang mendukung FIR. Singapura sudah dengan manisnya bergerak cepat, bisa mendapat dukungan dari berbagai kalangan dalam negeri Indonesia. Singapura tidak mau kan diingat oleh Indonesia sebagai negara calo kan atau negara pelarian kan. Hubungan kita itu enggak mesra-mesra banget loh. Misalnya pada awal Pak Harto memimpin ya, itu sangat buruk. 67 pada saat Pak Harto naik. Itu untuk sekian waktu, Pak Harto itu tidak mau bicara dengan Presiden Singapura ataupun Perdana Menteri Singapura. Singapura itu sangat ngeri pada seorang Pak Harto. Membaik setelah setelah Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu ketergantungan Singapura pada wilayah Indonesia luar biasa. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Setelah perjalanan panjang 78 tahun, pekan ini 21 Maret Singapura secara resmi menyerahkan ke Indonesia kontrol udara atau Flight Information Region atau FIR di wilayah Kepulauan Riau, mulai dari Selat Malaka hingga Laut Natuna. Nah, dengan demikian Singapura dan Malaysia yang penerbangan sipil dan militernya tak bisa lepas dari wilayah Kepri harus minta izin ke Airnav di Jakarta, bukan lagi ke Changi, Singapura. Nah, namun Indonesia masih mengizinkan militer udara Singapura untuk bermanuver di udara Kepulauan Riau, termasuk latihan menembakkan rudal di zona udara tertentu di Kepulauan Riau. Atas fasilitas ini, Singapura juga berjanji akan menyerahkan koruptor yang bersembunyi di Singapura. Nah, semudah itukah para koruptor di Singapura diusir kembali ke Indonesia? Janji manis Singapura akankah menjadi nyata? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan panas ini telah hadir bersama kita melalui Zoom pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Reza atas waktunya di Newsmaker kali ini. Pak Reza, kita langsung aja nih berbicara peristiwa bersejarah ini dari kacamata diplomasi. 78 tahun sudah pesawat dari kota-kota di belahan utara Sumatera dengan tujuan Jawa atau Kalimantan atau sebaliknya wajib minta izin ke kontrol udara Singapura. Alasan Inggris waktu itu Indonesia belum mampu mengontrol penerbangan internasional. Nah, upaya diplomasi mengambil alih wilayah udara Kepri Natuna ini dilakukan pada tahun 1995. Baru disepakati 27 tahun kemudian di tahun 2022 yang lalu dan berlaku 2 tahun kemudian, pekan ini. Nah, di mata Pak Reza, apa saja nih kesulitan diplomasi Indonesia untuk mengambil alih kendali kedaulatan udara Kepulauan Riau Natuna, Pak Reza? Baik, terima kasih. Ada faktor sejarah ya. Faktor sejarah. Kalau berunding dengan Singapura itu kita harus sangat hati-hati. Bukan berarti kita lebih besar, lebih kuat, lebih banyak penduduk itu harus selalu menang, enggak. Karena salah satu prinsip dari ASEAN itu adalah konsensus. Berarti apapun items yang kita buat dengan Singapura itu harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan jangan coba-coba untuk dilempar keluar menjadi opini dunia tanpa kedua belah pihak setuju. Kita harus akui, hubungan kita itu enggak mesra-mesra banget loh. Misalnya pada awal Pak Harto memimpin ya,
itu sangat buruk. Kenapa? Kita ingat kasus Usman Harun kan, tepatnya Usman bin Haji Mhm. dan Harun bin Said kan. Dua anak-anak kita, dua marinir kita itu kan Mhm. terbongkar operasi militer mereka, dan harapan kita saat itu kan bisa dihukum, tapi tidak dihukum mati kan. Tapi Ya, ya. Singapura dengan gagah melakukan hukuman mati, di penjara Changi, digantung, dan selanjutnya baru dipulangkan ke Indonesia kan. Kita ini harus melihat bagaimana situasi awal tahun 60-an itu. Ya, ya. 67 pada saat Pak Harto naik. Itu untuk sekian waktu, Pak Harto itu tidak mau bicara dengan Presiden Singapura ataupun Perdana Menteri Ya. Singapura. Karena hatinya itu sangat terluka. Dua Mhm. prajurit ini, dua pahlawan ini kan adalah bagian dari Operasi Mandala kan. Ya. Salah satunya adalah Ganyang Malaysia, dan pada saat itu Singapura masih merupakan bagian dari Malaysia. Nah, Oke. jadi ternyata ya tertangkap. Kemudian untuk sementara waktu ya hmm, hubungan bilateral itu buruk. Pak Harto tidak pernah ke Singapura, Ya. dan Singapura juga tidak pernah ke Indonesia, kepala negaranya ya. Kemudian pada saat itu baru mulai membaik setelah Mhm. setelah Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan dia menyampaikan karangan bunga di makam Usman dan Harun. Sejak itulah hubungan Pak Harto mulai melunak. Nah, jadi Oke. tahapannya tidak mudah. Dan kita lihat Ya, ya. sekarang, kalau kita perhatikan ya, kata-kata kunci dari pejabat keamanan Singapura. Dia tuh selalu menyebut kata konfrontasi. Jadi dalam benak mereka, itu Indonesia tuh masih punya ambisi untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang dulu pernah berada di bawah Sriwijaya, di bawah Majapahit. Itu kira-kira seperti itu dah. Ada kekhawatiran. Nah, tapi sejak Oke. secara bertahap hubungan kita mulai membaik kan, mulai ASEAN bulan Agustus 1967 kan. Jadi itu adalah kendala pertama, sejarah. Kendala kedua adalah kita harus akui birokrasi kita dibandingkan dengan birokrasi Singapura itu standarnya tidak sama deh. Kita harus akui. Di kalangan negara-negara maju dunia dengan namanya OECD, itu Singapura itu masuk 10 besar. Kondisi di dalam negeri selama ini yang belum ideal, itu membuat kita tidak satu kata dan satu suara. Misalnya begini, kalau bicara FIR, Flight Information Region, itu aktornya siapa? Ya aktornya kan antara lain Kementerian Pertahanan, satu. Kemudian TNI, Ya. dua. Kemudian ketiga itu Kementerian Luar Negeri. Keempat, Kementerian Perhubungan. Nah, ini kan contohnya kan. Dan kelima siapa lagi ya? Menko Polhukam. Keenam, Presiden sendiri. Ketujuh, Dewan Ketahanan Nasional. Itu semuanya ikut-ikut urun rembuk itu. Walaupun nanti begitu masuk Ya. dialog, tentunya kerjasama dialog itu dikelola oleh Polhukam ya. Ya. Namun kita harus akui, pada saat kita mencari suatu keputusan bersama yang bulat menghadapi FIR ini, itu Singapura sudah dengan manisnya bergerak cepat, bisa mendapat dukungan dari Ya. berbagai kalangan dalam negeri Indonesia. Jadi kalau satu jalur belum tembus, mereka coba dengan jalur-jalur lain. Misalnya mereka mencoba kalangan perhubungan, Kementerian Perhubungan. Jadi kita itu terus terus terang eh, memerlukan sinergi yang lama, yang panjang, dan juga diketok palu dan berlaku panjang begitu. Dan kita perhatikan ya sekarang ada pencapaian di masa Presiden Joko Widodo. Oke, tapi bagi Singapura, kalau kita dapatkan diri dalam posisi Singapura, lebih mudah ya mendapatkan keputusan dari seorang presiden yang sipil daripada seorang presiden yang latar belakang militer. Jadi secara tidak langsung Singapura ini sudah mulai mengantisipasi bahwa Presiden Republik Indonesia ke depan adalah Bapak Prabowo Subianto dengan latar belakang militer, dan seorang dengan latar belakang militer itu cara berpikirnya beda dengan sipil. Beda. Ya. Seorang yang dengan latar belakang militer akan berpikir yes, no, tidak ada tengah-tengah. Kalaupun ada tengah-tengah itu ada time frame kapan dirubah menjadi yes atau no. Kemudian seorang dengan latar belakang militer itu sangat sadar makna dari civis pacem para bellum. Kalau kita ingin damai, kita harus siapkan perang. Mungkin tentunya seorang Prabowo tidak berpikir perang, tapi pada saat yang sama meningkatkan kualitas dan kuantitas alutsista Indonesia, kemudian meningkatkan
latihan-latihan perang di semua level Kogab Wilhan. Jadi hal ini yang sudah diantisipasi oleh Singapura karena bagaimanapun juga untuk apa ya? Untuk benar-benar mengelola flight information region ini itu luar biasa beratnya begitu. Bukan hanya dari segi bahasa, bukan hanya dari kecanggihan infrastruktur udara Indonesia, tapi juga dengan tingkat Ya. koordinasi kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Jadi ini nggak main-main. Kita menggunakan ini sebagai suatu istilahnya itu masa rehat gitu ya. Sebelum 5 tahun Ya. ke depan kita melakukan ini pengembangan lebih lanjut dari VIR yang sekarang. Oke, 32 tahun era Pak Soeharto, Indonesia sangat berpengaruh di ASEAN nih, Pak Reza. Pak Harto sangat disegani di ASEAN. Tapi diplomasi Indonesia waktu itu mungkin belum berhasil meyakinkan Singapura menyerahkan VIR ke Indonesia. Nah, kira-kira apa nih yang membuat diplomasi Singapura di depan seolah-olah segan dengan Pak Harto, tapi di belakang seperti tak berminat berunding soal VIR dengan Indonesia? Negarawanan Pak Harto itu bagaimanapun kita harus akui ya. Beliau adalah pemimpin besar Indonesia yang kalau kita menggunakan standar-standar barat, beliau itu pemimpin yang ideologis. Kedua, birokratis, pragmatis. Ketiga itu revolusioner. Jadi ini kombinasi ideologis, birokratis, pragmatis, dan revolusioner itu ada pada beliau. Saya nggak akan mengomentari pemimpin sesudah beliau ya. Tapi Singapura itu sangat ngeri pada pada seorang Pak Harto. Apalagi beliau dengan latar belakang militer dan pernah terlibat dalam operasi Mandala kan. Jadi beliau mengerti sekali. Jadi kalau kita lihat ASEAN, 20 tahun pertama pendirian ASEAN, itu dari cara berdirinya Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu beda begitu. Beda kalau dia berhadapan dengan kepala negara yang lain, kecuali kepala negara yang dikuasa ya. Kalau berhadapan dengan Pak Harto, beliau benar-benar mendengarkan apa statement Pak Harto karena dia tahu ekonomi ASEAN itu kan tergantung pada Indonesia. Sekitar 40% ekonomi ASEAN itu ada di Indonesia begitu. Kemudian sekitar 50% penduduk ASEAN itu ada di Indonesia begitu. Kemudian penguasaan laut Indonesia luar biasa. Penguasaan selat strategis Indonesia luar biasa. Jadi kalau seorang kepala negara Indonesia ngambek terhadap Singapura, nah itu dampaknya itu luar biasa begitu. Oke, atas penyerahan kendali udara Kepri ini, bisakah dikatakan bahwa kini Singapura mulai melunak nih kepada Indonesia? Sekuat apa nih Pak Reza pengaruh diplomasi Indonesia saat ini di level dunia? Kalau level diplomasi itu saya nggak punya kekhawatiran ya terhadap kualitas diplomat Indonesia ya. Mereka itu sudah tersaring dengan kriteria namanya itu ISO yang sedemikian rupa dan diplomat Indonesia itu terdidik dari awal di jenjang awal, tengah maupun atas dan mereka dibekali dengan penguasaan bahasa APBB, kemudian juga mereka dibekali dengan pendidikan lebih lanjut di dalam luar negeri. Saya nggak masalah. Tapi saya teringat pandangan seorang senior saya di Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa dalam perundingan internasional itu setengah dari dari tanggung jawab ketua delegasi itu adalah berunding dengan yang di belakang. Jadi bukan berhadapan dengan lawan, kita berhadapan dengan lawan diplomatik, bahasa Sundanya itu papayun-payun, ya, depan-depan. Macam saya dengan Pak Win sekarang kan berdepan-depan nih. Tapi pada saat yang sama, semua butir-butir kesepakatan di dalam negeri itu harus beres dulu begitu. Jadi untuk itu semua kementerian dan lembaga yang punya kepentingan dengan Flight Information Region itu harus sudah menggunakan cara berpikir seperti total football itu. Total football itu artinya semua bergerak serentak, semua tidak usah bertanya apa yang pihak lain minta dari kita, tapi kita sudah bergerak seperti suatu orkestrasi begitu. Nah, dan untuk itu kan kita membutuhkan stabilitas jangka panjang kan. Kita memerlukan kualitas kepemimpinan nasional yang benar-benar mumpuni. Kemudian juga suara rakyat yang tidak mudah dipecah-pecah untuk itu. Dan Ya. untuk itu kita harus berpikir ke depan, apa yang kita lakukan begitu. Dan ke depan kita harus berpikir, semua aparatur VIR Indonesia harus sama standarnya dengan Singapura. Satu. Kedua, semua perangkat infrastruktur Indonesia yang menyangkut VIR itu harus sama dengan Singapura. Kemudian juga harus ada link dengan ICAO, International Aviation Organization, ya, yang markasnya itu ada di Kanada. Itu harus link itu harus kuat. Dan untuk itu kan ini bukan pekerjaan mudah begitu. Ini memerlukan suatu
kalau bahasa teknologi itu rekayasa SDM, rekayasa peraturan sedemikian rupa begitu. Tapi kita harus berpikir ya, bahwa kita ini negara yang besar, potensi kita besar. Kalau kita mau, kita bisa melakukan investasi besar dalam jangka pendek untuk keuntungan yang luar biasa jangka panjang. Misalnya bagaimana? Ya kita ciptakan sajalah suatu tender internasional atas apapun perangkat yang dibutuhkan untuk FIR, kita ciptakan saja suatu tender internasional yang kita adu. Jangan Singapura, Singapura nggak usah ikutan. Yang kita adu itu adalah negara-negara dengan tingkat kendali udara sangat baik. Siapa? Ya negara NATO. Inggris, Perancis, Jerman, itu cukup mereka bertiga aja lah. Kita bikin suatu tender internasional dalam semua aspek-aspek yang mendukung FIR. Ya untuk itu kan kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita bisa bayar kan. Dan tentunya dengan diadunya Inggris, Prancis, dan Jerman tersebut, ya mereka tidak akan sungkan-sungkan mengalihkan teknologi mereka untuk kita kan. Dan untuk itu kan perlu negosiator-negosiator yang ulung di bawah kendali seorang presiden yang benar-benar sadar bahwa namanya pengendalian FIR itu tidak bisa ditunda lebih lanjut. Harus 100% kembali kepada Indonesia. Ya syukur-syukur dalam 5 tahun pertama dari kepresidenan mendatang. Sangat berharap. Jadi untuk itu ya sinkronisasi radar sipil, radar militer misalnya. Kemudian jaminan bahwa teknologi yang kita gunakan itu untuk FIR ini tidak mudah disusupi oleh berbagai pihak. Kan sangat gawat itu kalau aparat flight controller Indonesia itu mengetik sesuatu atau muncul layarnya berbeda dengan apa yang kita harapkan begitu. Dan untuk itu kan perlu pelatihan teknologi yang luar biasa dari aparatur-aparatur Indonesia, baik sipil dan militer. Karena jangan sampai kalau Singapura nanti mengeluarkan suatu image bahwa Indonesia itu udah punya kewenangan besar tapi tidak profesional misalnya. Nah, untuk itu kan otoritas kita harus benar-benar mengendalikan. Tidak boleh ada kecelakaan. Kecelakaan dalam penerbangan antar pulau. Kemudian aparatur SAR kita dan Basarnas harus cepat-cepat bisa mengendalikan sekiranya terjadi hal-hal yang kecelakaan di laut dan di udara terutama sekali. Itu harus benar-benar cepat. Karena dengan begitu kita bisa mengklaim kepada dunia Singapura suatu saat sekitar 5 tahun lagi FIR ini kami kendalikan sepenuhnya. Jadi ada butir-butir kesepakatan yang kemarin masih menggantung, yang kita belum puas. Nah itu harus bisa kita tekankan pada Singapura dan juga kita yakinkan Singapura bahwa ini untuk kebaikan kita bersama. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu kan bisa mengeluh kan. Kalau mereka melihat negara ini tidak sepenuhnya bisa mengendalikan wilayah udaranya begitu. Dan ini bisa berdampak pada stabilitas jangka panjang Indonesia. Oke, Pak Reza, perjanjian antar negara pasti melalui proses perundingan diplomatik yang tidak mudah. Soal FIR ini untuk mencapai kesepakatan bersejarah, perlu 2 lagi perjanjian tambahan nih, yaitu perjanjian pertahanan dan perjanjian ekstradisi. Nah, Singapura butuh perjanjian pertahanan sebab pesawat apapun, termasuk pesawat militer, Singapura tidak bisa lepas landas jika dilarang masuk wilayah Indonesia. Indonesia memberi izin dengan syarat yaitu perjanjian ekstradisi koruptor Indonesia dari Singapura. Nah, pertanyaan saya, apakah 3 perjanjian antara Indonesia dan Singapura ini wajar dalam diplomasi atau sudah win-win solution atau masih ada yang berat sebelah nih, Pak Reza? Kalau saya menempatkan diri dalam posisi Indonesia, maka kita harus menang mutlak kan? Apa yang kita mau itu harus digolkan. Demikian juga Singapura. Kalau dia bisa tahan apa yang Indonesia mau, sekecil apapun, itu suatu kemenangan jangka pendek yang bisa jadi amunisi buat kemenangan jangka panjang kan. Tapi untuk itu sementara saya pikir kita tunggu deh ratifikasi dari DPR atau untuk jadi modal gitu. Karena kalau kita banyak berdebat di level media dan juga pemerintah tidak cepat-cepat melakukan ratifikasi, dampaknya juga nggak baik bagi Singapura, nggak baik juga bagi kita. Seolah-olah kita kok lamban menyepakati sebuah aturan gitu ya. Karena seringkali saya kalau diundang ke DPR itu melihat bahwa suatu draft yang sudah dibuat oleh pemerintah lama itu dibahas di Komisi Satunya beberapa tahun kemudian gitu. Ini nggak boleh lagi terjadi deh. Kita kasih target sekarang sebelum 31 Desember 2024 atau sebelum nanti pelantikan presiden baru, sebelum presiden baru disumpah sudah ada ratifikasi begitu. Nah, itu satu ya. Pada saat yang sama kita harus bertanya pada diri sendiri begitu. Apa sih kepentingan nasional Indonesia? Ini bahasa induknya adalah apakah kepentingan nasional Indonesia?
secara bilateral dengan Singapura, secara regional, dan secara global. Punyakah kita kepentingan nasional atas Singapura? Saya belum melihat dokumennya. Yang kita lihat adalah suatu statement-statement normatif. Kalau kita lihat buku-buku panduan, buku-buku putih, buku-buku dokumen pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis di Indonesia, kita selalu melihat negara tetangga itu dalam konteks ASEAN gitu. Negara-negara yang terikat pada namanya itu perjanjian ASEAN ya, namanya mulai dari Treaty of Amity Cooperation, kemudian ASEAN Concord ya, kemudian terakhir baru namanya ASEAN Charter 2007-2008. Kita selalu melihat itu gitu. Tapi kita lupa suatu hukum militer. Ingat Sun Tzu. Ini pakar Tiongkok yang paling dahsyat ini dalam ilmu perang. Dia pernah bikin buku namanya The Art of War. Apa intinya? Ya tetangga terdekatmu adalah berpotensi menyerang dirimu. Nah itu, Singapura melihat kita begitu. Nah kita juga barangkali para pemikir-pemikir strategis kita melihat begitu juga karena Singapura punya potensi mengganggu Indonesia kan. Untuk itu ya cara berpandang kita ya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian kita juga berpikirnya seperti ketahanan nasional, kewaspadaan nasional. Ya kita harus akui Singapura punya potensi mengganggu Indonesia. Misalnya begini, pada saat COVID, ya, itu kan ekonomi kita turun drastis. Kemudian Singapura juga melakukan pembatasan untuk wisata kan. Kita perhatikan loh, ekonomi Singapura itu turun loh. Kemudian pada saat tahun 1997-98 saat ada Asian Financial Crisis, ekonomi kita rontok. Ya, kalau sebelumnya ₹1 itu $1 itu adalah sekitar Rp2.000. Tapi dalam waktu singkat itu menjadi sekitar 16 ribuan kan. Nah, itu kontan ekonomi Indonesia itu rontok dan juga wisatawan kita ke Singapura rontok, kemudian kunjungan kesehatan kita rontok dengan Singapura dan banyak proyek-proyek yang nggak jalan. Singapura sadar. Bahkan Presiden Singapura itu di Kementerian Luar Negerinya selalu menugaskan para dubesnya yang ex-Indonesia untuk berada di situ, untuk selalu memonitor Indonesia itu 24 jam. Nah, itu betapa Singapura sangat memerhatikan betapa pentingnya Indonesia. Dan untuk itu ya kita harus sadar bahwa suatu diplomasi itu sangat tergantung pada ketahanan nasional. Kita perhatikan misalnya dalam berbagai statement Singapura mengatakan minta izin Indonesia untuk latihan peluru kendali. Ya. Misalnya begitu kan? Latihan peluru kendali itu artinya apa begitu? Artinya peluru kendali itu kalau salah-salah koordinat dan absisnya bisa yang awalnya diharapkan landing di laut lepas, ya bisa-bisa salah-salah landingnya di Monas begitu kan? Ini kan suatu ancaman tidak langsung kan, bahwa izinkanlah kami melakukan latihan, jangan sampai kami nanti salah-salah pasang absis ordinat gitu kan, salah kelola antara darat, laut dengan udara gitu kan. Ya tentunya kita juga harus sadar gitu bahwa untuk berunding dengan Singapura kita harus punya potensi kemiliteran yang dahsyat. Ya terus terang, kita masih dalam suasana bela sungkawa kan. Baru-baru ini ada kapal selam kita dengan sekian puluh putra-putri terbaik wafat kan di laut. Kapalnya tenggelam. Singapura pada saat yang sama memiliki 6 kapal selam. 6 kapal selam dan itu dirahasiakan. Kita nggak tahu namanya apa, tapi kalau kita lihat kontrak pemberitaan media massa dari misalnya Jane's Review, itu kelihatan bahwa dia baru beli begitu. Dan jumlahnya ada 6. 6 itu ya namanya kapal selam itu kan hantu laut yang luar biasa. Bisa mendadak muncul di perairan manapun kan. Dan untuk itu ya kita harus sadar negara sekecil itu punya 6 kapal selam. Dan bukan kapal selam ecek-ecek gitu. Bukan, kapal selam yang dengan state of the art technology. Dan kita pun kenapa enggak sih? Begitu keadaan kita membaik, ekonomi kita semakin stabil, pemerintahan sudah semakin punya otoritas ya. Kita punyalah kapal selam. 2 di Armabar, 2 di Armatim, dan 2 di Armada Tengah. Ya kalau armada tengahnya belum ada kita bikin baru begitu kan. Ya ini ide kan. Semua itu berawal dari ide. Karena runutannya kan thought.
thought, words, words, action, action, habit, habit, karakter, terakhir destiny. Sebelum kita punya kapal selam 6, ya terutama sekali thought kita harus berpikir gitu. Bahwa semua wilayah Nusantara, semua selat-selat strategis itu harus ada pawangnya. Nah, pawangnya adalah kapal selam. Panglima armada harus ada di situ Ya. gitu. Sehingga Indonesia tidak bisa dikadalin oleh negara-negara manapun yang mengatakan yang dia lewat adalah kapal dagang, atau ada kapal selam di bawah dia. Ini banyak kejadian ini. Oke, Pak Reza, dalam konteks hubungan bilateral, apakah bisa kita katakan kasihan loh Singapura, negara kecil, pesawat nggak bisa landing dan take off tanpa masuk wilayah udara Indonesia. Sama dengan Swiss atau negara di tengah wilayah Eropa, airnav mereka tergantung negara lain dan itu fine-fine saja. Nah sekarang Singapura tergantung Indonesia. Apakah bisa kita gunakan perspektif ini dalam melihat take and give perjanjian FIR Indonesia-Singapura ini? Singapura lah yang butuh Indonesia. Apakah seperti itu Pak Reza? Kalau pejabat resmi itu tidak akan pernah bilang Anda lebih butuh dari saya. Ya, saya kurang butuh pada Anda enggak. Tapi kalau kita hitung-hitungan, itu ketergantungan Singapura pada wilayah Indonesia itu luar biasa. Ketergantungan dia pada Selat Malaka, ketergantungan dia pada selat-selat strategis Ombay, Wetar, Malaka, ya itu sangat tinggi. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Begitu lihat Singapura, lihat ada Indonesia di situ, dia senang begitu bahwa Indonesia itu akan dikurung oleh Malaysia dan Singapura, dan ada negara ketiga yakni Thailand di situ. Dan juga dilihat ada Filipina di situ. Filipina merupakan cabang dari Amerika Serikat ya saat itu kan. Eh, ada kekhawatiran Ya. geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi Singapura atas Indonesia, dan kita nggak usah nekan-nekan dia lah, karena dengan keadaan sekarang dia sudah bisa berpikir abstrak juga bahwa kita akan punya langkah-langkah ke depan, apalagi kalau ke depan ini presidennya dengan latar belakang militer, itu akan bikin ngeri begitu. Karena cara berpikir militer itu beda dengan sipil. Kalau sipil masih berpikir kaizen, pertumbuhan itu bertahap. Tapi kalau militer itu cara berpikir itu akselerasi, diagonal cara berpikirnya begitu. Dan pada saat berpikir diagonal itu SWOT harus berjalan, Kaizen harus berjalan. Ini yang dikhawatirkan oleh pihak manapun kalau seorang kepala negara punya latar belakang militer. Cara berpikirnya berbeda, menghendaki aturan lebih cepat, menghendaki progres yang lebih cepat. Jadi kita nggak usah nekan Singapura, kita lakoni sajalah perjanjian sudah ada secara optimal gitu, sehingga pada saat yang sama kita juga bikin SWOT bagaimana ke depannya. Oke, Pak Reza, beberapa kali kita singgung pesawat sipil dan militer Singapura tidak bisa take off atau landing tanpa masuk wilayah Indonesia. Bahkan pesawat militer Singapura diizinkan Indonesia menembakkan rudal di wilayah udara Indonesia untuk latihan karena Singapura negara kecil. Nah, pinjam wilayah negara lain untuk latihan perang hal yang wajar ya Pak Reza ya. Banyak negara lain yang bertetangga apakah melakukan hal yang sama? Ada mekanismenya, ada perjanjian bilateral soal ini. Misalnya Indonesia beberapa tahun terakhir ini kan punya latihan perang dengan Amerika Serikat kan, namanya Garuda Shield, kemudian Ya. Super Garuda Shield. Kemudian selama pelatihan dengan Garuda Shield itu ada Singapura ikutan, Australia ikutan, itu biasa. Ya cuman kita yang harus mengendalikan begitu. Bahwa misalnya berapa lama, kemudian berapa satuan yang di sana, Ya. yang ke sana, dan bagaimana pelibatan kami, itu biasa. Jadi wajar Singapura latihan perang di Indonesia, tentunya ada payung hukumnya, payung hukum. Ya. Misalnya beberapa tahun silam kita punya payung-payung hukum untuk bisa latihan perang udara, namanya Elang Mavilindo. Elang, burung elang itu ada di Indonesia, kemudian ada di Malaysia, Singapura, namanya Elang Malindo. Kemudian ada Elang Indopura. Itu artinya adalah kita sama-sama saling menggunakan wilayah udara masing-masing. Saya gunakan sebagian wilayah Anda gunakan sebagian wilayah Anda, tapi untuk itu kan negosiasi tekniknya luar biasa. Karena jangan sampai terkesan kita memberi terlalu besar pada dia begitu. Wajar, tapi tentunya ya harus dibatasi dong. Anda tidak semaunya bisa latihan latihan peluru kendali. Karena kalau mau latihan peluru kendali, kenapa nggak ikut Amerika Serikatnya di sana tuh? Latihan di Gurun Nevada, begitu kan? Anda latihan di wilayah-wilayah laut. Karena kan peluru kendali itu kan radiusnya macam-macam. Kalau kita lihat Taipodongnya Korea Utara kan, itu ada yang 100 kilo sampai 1000 kilo kan.
Ya tentunya kita juga bilang Singapura ya bolehlah sampai latihan peluru kendali, tapi ketinggiannya batasin, radiusnya batasin ya. Jangan sampai saya nanti dikritik oleh masyarakat saya untuk memusuhi Anda seperti dulu. Kita nggak mau memusuhi Anda, kira-kira begitu kan. Ya untuk itu kita harus pada saat dia Oke, latihan peluru kendali ya ada dong operator Indonesia, bahwa tidak ada yang namanya ini apa accidental detonation dalam perang. Dalam teknologi militer itu ada namanya accidental detonation, yakni suatu ledakan yang mendadak yang tidak terancang sebelumnya gitu kan. Nah, kita harus lihat jangan sampai nanti dia targetnya Laut Cina Selatan, dan juga dia misalnya target Laut Cina Selatan, berapa radius lewat Indonesia itu harus diketahui banget. Karena jangan sampai operator dia juga salah salah kelola. Nah, untuk itu perlu kehati-hatian dari kedua Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Jadi kalaupun dia latihan perang ya ada pengamat dari Indonesia atau pengamat dari ASEAN gitu. Sehingga terkesan dia tidak menggunakan momentum VIR saat ini untuk menggunakan sebagian wilayah Indonesia untuk suatu jalur militer. Ini kan bahaya. Ya, karena digerakkan sekian oke. derajat itu bisa bergerak dari Natuna ke Jakarta, kira-kira begitulah. Oke, Pak Reza, kita sudah membahas apa yang didapat Indonesia dan Singapura dalam perjanjian VIR dan pertahanan. Nah, kita masuk ke perjanjian ketiga, yaitu perjanjian ekstradisi. Ini 3 perjanjian dalam satu paket nih. Dalam perjanjian ekstradisi, Singapura berjanji akan memulangkan buron koruptor Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Nah, melihat Singapura sebagai pusat keuangan dunia, Anda apakah percaya nih Singapura akan menepati janji ekstradisi koruptor Indonesia? Ya, pertama kita harus hargai dulu itikat baik dia. Apalagi kalau itikat baik ini dikemukakan oleh seorang tokoh nasional dia. Kita hargai, kita catat baik-baik begitu kan. Tapi pada saat yang sama, sebagai negara yang punya kepentingan, ya kita harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Misalnya begini, koruptor Indonesia itu harus dinyatakan itu bersalah secara hukum. Satu. Jangan sampai kita bergerak tanpa perintah pengadilan. Itu ribuan ada di sana itu. Dan kita harus punya perintah pengadilan yang sangat rinci. Sangat rinci, sangat detail, sangat kronologis. Dan juga memuat informasi intelijen di mana dia tinggal di Singapura dan bagaimana status kewarganegaraannya. Ini semua harus kita rinci sedemikian rupa sehingga jangan sampai nanti terjadi perbenturan begitu, perbenturan di lapangan. Kita nganggap dia masih warga negara Indonesia, tapi sudah terjadi pengalihan keuangannya dengan berbagai bank di dunia. Nah, kita tahu kan ada Virgin Island kan, itu merupakan lahan persemaian dari uang-uang yang tidak jelas haram, halal ataupun subhat, itu nggak jelas gitu. Mungkin haram bil halal, halal bin haram, subhat bin halal dan sebagainya. Kita nggak tahu itu. Nah ini kita harus waspadai begitu. Jadi economic intelligence Indonesia harus jalan, kemudian military intelligence Indonesia harus jalan, strategic intelligence Indonesia harus jalan, diplomatic intelligence Indonesia harus jalan. Karena tidak mustahil ya duit yang dibawa dari Indonesia, misalnya 1T gitu kan, itu sudah dipecah-pecah kan, udah pasti nggak berwujud 1T lagi, sudah berwujud dalam investasi di berbagai negara gitu kan. Kemudian di mana yang membawa duit itu kan mendapat karpet merah dari negara yang penerima kan. Ini kalau kita lihat dari sejarahnya Edi Tansil kan, dia duit yang dibawa dari korupsi dari Bank Indonesia itu diinvestkan di suatu industri tekstil di Cina dan mempekerjakan sekian ribu masyarakat Cina. Nah, kita sulit bedakan lagi sekarang. Pergerakan uang itu harus diteliti dengan sangat baik. Kita harus tahu kemana duit itu mengarah. Dan untuk itu setelah data-data ini detail, data-data ini jelas, baru kita bicara dengan Singapura. Dan sampai dia mengatakan orang ini sudah meninggal. Nah, tapi kan duitnya kemana gitu kan? Ya harus ada ahli waris. Karena ahli waris itu keluarga negaraannya ganda begitu kan. Dia sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, sekarang sudah warga negara. Memang pernah dia penduduk tetap kami, tapi sekarang dia kewarganegaraan pihak negara keempat atau negara kelima. Nah, kita harus punya data seperti itu begitu. Kita harus bisa berpikir seperti Israel begitu. Israel itu punya kemampuan mendata barang-barang dia yang hilang dan berada di mana sekarang dan dikuasai oleh siapa. Dan itu dijadikan isu internasional. Nah, kita Oke. untuk itu, walaupun kita di dalam negeri itu sangat kritis terhadap Israel, sangat mengkritisi ambivalensi Amerika Serikat, tapi kalau kita sudah menyangkut marwah, ya kita harus belajar bagaimana Israel itu menelusuri
kekayaan hasanah intelektualnya, hasanah ciptaan apapun yang ada dimanapun di dunia, dia bisa lacak. Dan dia bisa menggunakan jalur-jalur internasional untuk melakukan pengembalian itu. Dan untuk itu harapan saya adalah mari kita lakukan pekerjaan rumah besar-besaran, jangan hanya berterima kasih pada Singapura akan semakin lunak terhadap pelarian-pelarian ekonomi, tapi juga kita harus secara jelas mendata secara detail, mendata secara forensik, mendata secara kronologis, dan juga memberikan memberikan undang-undangnya kalau perlu. Jadi kita membuat undang-undang pengembalian harta jarahan dari Indonesia di seluruh dunia. Ini dahsyat ini. Ya, untuk itu kan kita harus berharap kan bahwa Oke, Pak namanya Reza. undang-undang yang ideal itu dibuat secara serempak antara pemerintah dan DPR kan. Dan saya sangat berharap Ya. anggota-anggota DPR kita itu sangat saintifik dalam berpikir, tidak berpikir masalah jangka pendek, dia berpikir tentang kemaslahatan bangsa. Dia tidak berpikir tentang hak-hak istimewaan anggota DPR, tapi memikirkan tanggung jawab mereka gitu. Mereka ingin dilihat sebagai apa oleh generasi mendatang gitu kan. Apakah anggota DPR yang setengah-setengah atau anggota DPR yang tulen gitu. Sebagai statesman, beda antara statesman dengan politician. Kalau politician berpikirnya jangka pendek, berpikirnya manfaat ekonomi, reputasi, tapi kalau itu politician. Kalau statesman berpikir apa yang bisa saya berikan kepada negara begitu. Oke, Pak Reza, sebagai pusat keuangan dunia, tentu Singapura berkepentingan menjaga aliran dana dari negara manapun. Akan ada kesulitan diplomasi seperti apa nih Pak Reza jika bagi Indonesia yang akan minta Singapura menyerahkan koruptor Indonesia jika memang betul sembunyi di sana, Pak Reza? Kemampuan keuangan Singapura itu kan fantastis. Bukan hanya di level kenegaraan, tapi juga di level individu kan. Ini yang kita harus belajar begitu. Jadi kalau kita mengusik-usik kepemimpinan ekonomi, Singapura itu ngambek. Ngambek. Tapi kita kan mengusiknya secara hukum internasional gitu. Kalau Singapura bisa dibuat sadar bahwa pelarian-pelarian ekonomi Indonesia itu secara psikologis itu menguntungkan ekonomi Singapura. Kemudian merusak ekonomi nasional. Dan seringkali Singapura meminjamkan duit kepada Indonesia, berinvestasi di Indonesia kan. Kan investasi Singapura kan terbesar di Indonesia itu. Kalau kita cek investasi asing di Indonesia, FDI-nya, Foreign Direct Investment, terbesar itu dari Singapura. Dan kalau sudah berbicara soal fulus kan, kita nggak tahu kan itu duit haram, duit halal, duit subhat, atau duit dari koruptor Indonesia yang dititipkan di Singapura, dititipkan lagi di Indonesia karena suku bunga Indonesia lebih tinggi daripada Singapura. Kita kan nggak tahu. Nah, ini kan intelligence ekonomi, financial intelligence ini yang kita harus miliki begitu. Sehingga kita tidak memberi kesan bahwa kita akan menggerogoti ekonomi Anda, tidak. Tapi kita akan mendukung marwah Anda sebagai negara dengan pusat keuangan dunia yang keuangannya halal. Halal bin halal, kira-kira begitu deh. Perundang-undangan kita harus mencakup, harus bisa melakukan penelusuran pelarian-pelarian ekonomi Indonesia di mana saja ke dunia. Karena Singapura tidak mau kalau undang-undang itu ditujukan kepada dia gitu. Tentunya judul kata kuncinya tidak ada kata kunci Singapura di dalam judul undang-undang tersebut, dan tidak ada juga kata kunci Singapura dalam butir-butir undang-undang tersebut, tapi kita menggunakannya untuk seluruh dunia. Jadi sasaran pengembalian modal Indonesia itu bukan hanya Singapura, tapi juga Switzerland barangkali, Australia barangkali, Amerika Serikat barangkali, kita nggak tahu. Dan untuk itu aparatur Indonesia harus luar biasa dan kita harus konsisten. Jangan sampai nanti kita konsisten di level pemerintah, tapi DPR-nya suaranya lain gitu. Ya kan, kemudian provinsi melahirkan orang tersebut mengatakan bukan masalah, tapi itu masalah secara nasional. Marilah kita berbicara dalam satu mosaik kepentingan nasional Indonesia, marwah Indonesia dan juga kemajuan Indonesia. Oke, Pak Reza, jika nanti Singapura tidak menepati janji, enggan melepas aset koruptor yang diduga ribuan triliun rupiah. Nah, kira-kira langkah diplomasi apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menekan Singapura? Gunaan kata tekan itu keras ya, keras. Mungkin lebih tepat itu mengingatkan. Kalau kita di media itu terbiasa menggunakan kata bahasa yang kita berbicara apa suasana hati kan. Tapi kalau kita berada pada posisi kenegaraan itu sangat hati-hati menggunakan kata sehingga tidak terkesan ofensif.
Ya kita bermain sesuai dengan butir-butir kesepakatan aja deh. Kan ini belum dibuka pada publik kan, apa saja itemsnya, dan juga belum Ya. menjadi pengetahuan umum, belum. Ya untuk itu, ya kita kuasai dulu hasil kesepakatan kemarin, dan kita bikin job description dan job specification dari aktor-aktor di Indonesia. Kementerian Keuangan mempersiapkan apa, Kementerian Luar Negeri mempersiapkan apa, kemudian apalagi, kemudian OJK mempersiapkan apa, DPR bagaimana. Jadi Singapura hendaknya melihat bahwa Indonesia ini benar-benar serius. Dan dampaknya adalah ekonomi Singapura nggak akan turun dari pengembalian misalnya 10.000 triliun rupiah itu nggak akan turun juga gitu kan, karena investasi dia di mana-mana. Mungkin kita katakan oke, kami ambil dengan sesuai hukum, tapi nanti ada lagi yang diinvestkan di negara Anda gitu, atau ada joint ventures antara Indonesia dan Singapura di berbagai belahan bumi yang lain. Kalau kepentingan ekonomi kita jawab dengan klausul-klausul ekonomi, dengan kata kunci ekonomi, itu dia sadar bahwa ini adalah win-win. Karena tentunya Singapura tidak mau kan diingat oleh Indonesia sebagai negara calo kan, atau negara negara pelarian Ya, kan, ya. nggak mau dia. Dia ingin Singapura sebagai negara maju, negara yang berdaulat, negara yang terus berkembang dan taat hukum internasional, dan juga akrab dengan seluruh negara di seluruh dunia, apalagi dengan tetangganya di ASEAN. Tentu image seperti ini kan yang Singapura ingin pertahankan, dan kita tidak ungkit-ungkit itu gitu. Kita tentunya mengatakan untuk itu mari kita sama-sama sadar pada hukum internasional, kita sepakati perjanjian yang kita buat kemarin. Oke, Pak Reza, pertanyaan terakhir. Singapura sangat kuat mencitrakan diri ke dunia sebagai negara yang anti korupsi, pemerintahan bersih, good governance. Tapi di mata Indonesia, Singapura ini diduga tempat pelarian aset korupsi dan juga di tempat bersembunyinya para koruptor Indonesia. Nah, dari pandangan Pak Reza sendiri, seperti apa melihat Singapura ini sebenarnya, Pak Reza? Ya kita harus jujur pada diri kita sendiri kan, bahwa model pembangunan Singapura itu adalah teladan bagi dunia kan. Misalnya begini, Amerika Serikat untuk berada pada posisi sekarang itu perlu ratusan tahun. Uni Eropa juga begitu. Jepang harus lewat revolusi Meiji. Singapura berdiri tahun 63, oh nggak salah ya, 63, oleh Lee Kuan Yew kan. Itu kan pada saat Singapura itu berdiri, itu kan ekonomi dia jelek banget loh. Masyarakat dia hidup di wilayah perdusunan dengan standar yang sangat buruk. Kemudian angkatan bersenjata dia sangat buruk. Tapi mereka memiliki seorang pemimpin, Lee Kuan Yew, yang doktor loh dari Inggris, seorang kepala negara yang doktor, ya ijazahnya doktor itu dari Cambridge kalau nggak salah. Istrinya juga dari situ, dari Cambridge University. Bidangnya itu hukum internasional. Dan Singapura itu, kalau kita pelajari cara berpikir Singapura, seperti yang dikatakan oleh Profesor Kishore Mahbubani, Profesor Kishore Mahbubani ini adalah Dean of the School of Management, National University of Singapore. Dia mengatakan dalam bukunya, Can Asians Think? Di situ dia katakan, ngapa Singapura bisa maju? Singapura itu adalah negara yang konsisten. Konsisten menerapkan, kalau cara berpikirnya Profesor Kishore, itu the seven pillars of Western wisdom. Jadi hal-hal terbaik yang sudah jadi kebijaksanaan pihak Barat itu bisa diterapkan oleh Singapura secara konsisten dalam waktu cepat dengan tingkat pencapaian yang tinggi. Apa itu? Pertama, education, pendidikan. Kedua, science and technology, iptek. Ketiga, meritokrasi. Keempat, pragmatism. Kelima, rule of law. Keenam, culture of peace. Ketujuh adalah market economy. Jadi mereka itu konsisten. Misalnya kalau bicara soal education, education itu nggak rubah-rubah. Standar. Pendidikan usia prasekolah sampai pendidikan tinggi standar. Mereka menciptakan manusia Singapura itu untuk berkualifikasi tinggi sehingga mencapai standar Human Development Index yang tinggi. Itu education. Kemudian science and technology, dia selalu mencari perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dengan Singapura, itu alih teknologinya harus jelas, harus ada istilahnya itu comparative advantage dan competitive advantage untuk Singapura. Jelas. Kemudian rule of law, aturan hukum itu jelas, terserahlah Anda bikin perusahaan dimanapun di wilayah ASEAN, tapi headquarternya di sini, perjanjiannya di sini.
Kenapa? Karena ya, dia nggak akan ngomong bahwa pemerintah-pemerintah di luar kami di sekeliling ASEAN itu, di ASEAN yang di luar Singapura itu ekonominya jeblok, ya dia nggak akan bilang kan. Kemudian hukumnya kagak jelas kan begitu. Kemudian hukumnya gonta-ganti. Apakah Anda nanam investasi di sana dengan hukum sana? Oke, monggo Anda investasi, tapi tolong konsultannya dari kami, tolong didaftarkannya di kami. Sehingga kalau terjadi perseteruan Anda dan pemerintah setempat, pemerintah lokal dengan elit-elit lokal dan elit-elit nasional diselesaikan dengan hukum kami. Nah, itu kan, itu jadi hukum Singapura itu transparansinya sangat tinggi dan hukum hakim-hakimnya itu tidak bisa dibeli begitu. Kalau kita perhatikan wawancaranya Lee Kuan Yew ya, bahwa seringkali negara-negara besar itu mencoba membeli hakim-hakim Singapura ataupun juga pimpinan Singapura untuk melahirkan suatu kebijakan yang tidak menginduk pada Singapura gitu. Yang keuntungannya bagi negara lain. Pejabat yang dibujuk tersebut lapor. Akhirnya pemerintah Singapura ngomong kepada negara besar tersebut. Kami sudah buktikan, dan sesuai hukum Singapura, aparatur Anda yang berada di sini itu mencoba mempertanyakan loyalitas masyarakat kami, mempertanyakan istilah itu kredibilitas, integritas elit kami, agar kami menghasilkan suatu keputusan yang menguntungkan Anda. Ini merupakan suatu kejahatan tidak bisa terampuni. Ya, saya akan umumkan besok pagi. Kan takut negara tersebut. Akhirnya deal sama Lee Kuan Yew. Sekian juta US dollar untuk bantuan luar negeri negara tersebut pada Singapura. Jadi jangan main-main dengan Singapura. Itu di sektor rule of law. Kemudian apalagi market ekonomi. Singapura itu sangat menguasai peta ekonomi dunia begitu. Sumber-sumber keuangan, sumber teknologi, sumber manajemen, kemudian sumber-sumber bahan baku itu sudah terpetakan dengan sangat baik sehingga misalnya mereka bisa membeli barang dari wilayah tertentu di ASEAN, kemudian dikombinasikan dengan wilayah lain di ASEAN, terlahir suatu produk baru yang kemudian dikasih teknologi baru dari Singapura dan juga dipatenkan di Singapura dan dijual dengan made in Singapura. Dia sangat jago menggunakan momentum apapun. Misalnya begini, pada saat krisis Ukraina kemarin, di dunia ini hanya ada satu presiden kan yang berani datang ke Ukraina, diterima oleh presiden Ukraina dan diterima oleh presiden Rusia, itu kan Pak Jokowi kan. Kita datang dengan low profile mengatakan kami mengupayakan terbukanya ruang dialog. Kemudian hasilnya lebih dari itu kan, di mana Rusia dan Ukraina mulai membuka keran-keran ekspornya kan, keran-keran ekspor bahan makanan kan. Terus Ya. di mana Singapura gitu? Ya ternyata mendadak ekspor Ukraina ke Singapura itu 7 kali lipat. 7 kali lipat ekspor. Padahal Singapura itu tidak, menurut catatan Ukraina, tidak banyak mengimpor sebelumnya bahan makanan tersebut. Ternyata bahan makanan tersebut dijual dari Singapura kan ke wilayah-wilayah lain di ASEAN yang butuh kan. Nah, jadi tentunya kita harus berpikir seperti Singapura juga gitu, menggunakan momentum sekecil apapun bagi keunggulan ekonomi. Nah, itu dari aspek market ekonomi. Singapura sanggup mempraktekkan namanya Seven Pillars of Western Wisdom. Tadi kita baru bicara education, science, teknologi, kemudian meritokrasi. Menjadi pejabat di Singapura itu duitnya jelas. Itu terbuka untuk warga negara Singapura, itu diiklankan itu. Dan biasanya yang sudah akan menjadi pejabat itu adalah orang yang punya kemampuan birokrasi, teknologi, dan punya kemampuan dunia usaha. Ini kalau kita perhatikan CV-nya dari diplomat-diplomat Singapura di dunia ya, terutama sekali Pak Dubesnya. Jadi ada masa dia dilatih di dalam negeri, dilatih di luar negeri, kemudian ditempatkan di dunia usaha Singapura. Sehingga dia bisa berpikir itu ganda begitu. Memikir keuntungan diplomatik adalah juga berarti keuntungan bagi ekonomi nasional. Nah, itu meritokrasi. Jadi tidak ada seseorang yang ujuk-ujuk menjadi pemimpin di Singapura itu nggak ada. Mereka itu harus melewati suatu tangga yang berjenjang. Tangga berjenjang berisi pendidikan, pelatihan, pengembangan, kemudian pengembangan di dalam negeri, pengembangan di luar negeri, strata yang menaik, sampai nanti akhirnya dia menjadi seorang pimpinan di negara Singapura. Entah itu levelnya level kementerian maupun level kenegaraan. Dan kan tidak banyak di dunia ini yang berpikir meritokrasi seperti Singapura itu kan. Tidak. Seorang pemimpin itu adalah benar-benar teruji dari wilayah pemilihannya,
terbukti kepemimpinannya, kebukti manajerialnya di wilayah kepemimpinannya, baru selanjutnya dia menjadi pemimpin di level kementerian. Ini Singapura. Jadi tidak ada yang namanya political appointee, itu nggak ada. Orang ditunjuk karena kemampuan karena link-link kepartean, itu nggak ada. Di Singapura adalah pemimpin itu adalah benar-benar orang yang teruji, kapabilitas teruji, otoritasnya teruji, pendidikannya teruji, integritasnya teruji, kemudian kemampuan bersinergi dalam masyarakat majemuk di dalam dan luar negeri teruji. Dan loyal kepada pemerintah Singapura, tidak loyal kepada kekuatan-kekuatan yang membackup dia. Tidak. Ini yang membedakan Singapura dari banyak negara di dunia. Ini kita baru bicara meritokrasi. Kemudian pragmatisme. Singapura itu punya kemampuan masuk ke dalam inti masalah. Nggak ruwet-ruwet, nggak muter-muter, ngalor ngidul, nggak. Langsung dengan bank data yang dia punya, dengan pengalaman intelektual, pengambil keputusan yang baik, dia langsung tahu inti masalah tersebut adalah ini, begitu. Ini yang dia perbaiki, bukan hal-hal yang sekitarnya. Jadi dia tahu the core of the problem. Ya, nggak semua negara di dunia punya kemampuan itu kan. Ini harus didukung oleh kemampuan intelektualitas, kemampuan sinergitas, dan juga kemampuan mengolah data bank. Jadi kita baru bicara tadi meritokrasi, science and technology, education, kemudian market economy, kita masuk sekarang pragmatisme yang tahu inti masalah. Ya selanjutnya adalah ini apa namanya culture of peace. Culture of peace itu mereka selalu mengkondisikan negara itu damai. Karena dengan damai tersebut kesulitan-kesulitan sektoral itu hendaknya bisa diselesaikan sejak dini. Di kemampuan pemimpin-pemimpin formal dan pemimpin-pemimpin informal itu sangat diharapkan. Kalau dari saya lihat Singapura tersebut, kemudian juga kemampuan lembaga hukum untuk menyelesaikan masalah sejak dini itu sudah tinggi. Jadi kita bagaimanapun kita harus belajar juga dari dia. Walaupun negaranya kecil, tapi pembangunannya sungguh-sungguh, pembangunannya terprogram, pembangunannya berjangka panjang, dan pencapaiannya berjenjang gitu. Ya, kita harus belajar dari siapapun. Kita jangan berpikir Indonesia itu serba bisa, enggak. Kita negara besar yang harus belajar dari siapapun di dunia ini. Oke, terima kasih Pak Teguh Reza Syah selaku pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran yang sudah berdiskusi bersama kami di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Reza atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Madalika pamit. Sampai jumpa.